Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 814, Bersembunyi dan Melarikan Diri, 2. Sialan kau, orang tua. Kulanyi mengertakkan gigi dan menarik tangannya. Dia sudah mendeteksi situasi di tubuh Yun Feng dalam waktu yang singkat dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Dia seharusnya. Dia memang kejam, tapi, dia ditakdirkan untuk kecewa. Yun Feng tersenyum sedikit mengejek. Kekuatan Changlin masih ada, tetapi jika dia pikir dia bisa menyakitinya dengan ini, dia terlalu naif. Meskipun tubuhnya terluka, Yun Feng akan pulih cepat atau lambat jika dia diberi cukup waktu. Yang kamu butuhkan saat ini adalah waktu, kata Kulanyi dengan suara rendah. Bakso melompat ke bahu Yun Feng dan menggosok tubuhnya ke Yun Feng dengan lembut. Yun Feng menggerakkan tubuhnya, yang masih kesakitan. Ya, yang kami butuhkan adalah waktu. Pencarian merfok mungkin akan segera dimulai. Yun Feng melihat keluar dengan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yao Yao lagi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Yao Yao sudah tahu. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, aku tidak akan meninggalkan Xiao Feng. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi kali ini. Dia hanya mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yao Yao. Dia berdiri dari tanah dengan susah payah. Kulanyi mendukung Yun Feng dan hanya melepaskannya setelah dia menstabilkan dirinya. Lan Yi melihat medan di sekitar dan tiba-tiba merasa malu. Tuan, saya hanya datang ke sini dengan panik. Medan ini adalah yang paling mudah untuk diekspos saat ini. Setelah tempat ini digeledah, mereka akan segera terlihat oleh para duyung. Yun Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya sudah sangat bersyukur bahwa Anda datang ke sini. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Selalu ada jalan. Hahaha, apa yang dikatakan? Selalu ada jalan keluar. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di langit. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi dingin dan wajah Kulanyi menjadi gelap. Sayap di punggung Lan Yi segera menjadi 4. Bakso memamerkan giginya yang tajam dan ekspresi Yao Yao juga menjadi ganas. Manusia, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Mengikuti teriakan marah ini, dua sosok telah mengejar mereka. Mereka adalah Zixuan dan Changlin. Tua bangka, Kulanyi berdiri di sebelah Yun Feng dengan tatapan dingin di matanya. Sudut mulutnya melengkung perlahan. Meskipun dia tersenyum, ada sedikit darah di senyumnya. Changlin melihat senyum jahat Kulanyi dengan wajah pucat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia masih ingat saat dia melawan Kulanyi. Sebuah kekuatan menyerbu tubuhnya melalui lengannya dan masih berada di tubuhnya sekarang. Ekor ikan Yao Yao melintas dan berdiri di depan Yun Feng. Melihat tindakan Yao Yao, Zixuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit jengkel. Si King, sebagai anak Si Wen, Anda melindungi manusia. Anda mempermalukan Duyung. Kamu membuang martabat Putri Duyung. Yao Yao berdiri di depan Yun Feng dengan ekspresi penuh tekad. Dia tidak tahu apa-apa tentang martabat Putri Duyung atau rasa jijik mereka terhadap manusia. Dia hanya tahu bahwa orang pertama yang dia lihat ketika dia datang ke dunia ini adalah Yun Feng. Itu adalah elemen air Yun Feng yang memberikan hidupnya. Orang yang paling penting baginya adalah Yun Feng. Jangan sakiti dia, kata Yao Yao dengan wajah garang. Zixuan berteriak, Si King. Jika Anda menolak untuk menyadari kesalahan Anda, kami akan membunuh Anda juga. Bahkan jika kamu adalah anak Si Wen. Mata Yao Yao berkilauan, tapi tubuh kecilnya masih berdiri kokoh di depan Yun Feng. Melihat itu, Zixuan sangat marah sehingga dia malah tersenyum. Bagus, bagus. Manusia, Anda meminta anak raja untuk berdiri di sisi Anda. Anda memang bencana. Bencana yang tidak bisa ditoleransi. Aura yang kuat tiba-tiba berkumpul di tangan Zixuan saat dia menatap Yun Feng. Lan Yi segera melindungi Yun Feng di belakangnya. Yun Feng tidak bisa menahan serangan lain sekarang. Ayo lakukan, Zixuan. Bisik Changlin. Serangan di tangan Zixuan telah diluncurkan. Lan Yi mengepakkan keempat sayapnya dan menyerbu ke depan. Dia tidak bisa membiarkan Yun Feng terluka sama sekali sekarang. Melihat Lan Yi bergegas maju, Zixuan mendengus jijik. Lan Yi tidak cukup kuat di mata Zixuan, tapi suara ini tidak bertahan lama. Partisipasi Kulanyi membuatnya mengerutkan kening. Kekuatan mental Kulanyi melonjak tiba-tiba dan menahan serangan Zixuan dengan Lan Yi.
Kulanyi memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu. Dia terus menyerang Zixuan dengan elemen ringan di tangannya dan bertarung dengan Zixuan dengan Lan Yi. Dua ahli tingkat raja tahap akhir bersama-sama bisa bertarung dengan seseorang di tingkat tuan. Zixuan mengerutkan kening dan bertarung dengan mereka berdua. Dia sudah terlalu sibuk untuk menyerang Yun Feng. Meskipun Chang Lin terluka, dia masih memiliki kemampuan untuk menyerang. Sementara Zixuan menarik perhatian mereka berdua, terutama Kulanyi, Chang Lin tersenyum kejam dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyerang Yun Feng. Ketika Yun Feng melihat bahwa Chang Lin mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan mencibir. Dia melindungi Yao Yao di belakangnya. Tubuh bakso sudah melompat keluar dengan kuat dan meraung marah, "Nana!" Saat terbang menuju Chang Lin seperti kilat. Apa ini? Serangan mendadak bakso membuat Chang Lin sedikit bingung. Dia awalnya berpikir bahwa benda di bahunya hanya untuk bersenang-senang, tetapi dia melihat bakso bergegas ke arahnya dengan giginya yang tajam. Chang Lin tanpa sadar mengangkat lengannya untuk memblokir, tapi gigi tajam bakso sudah menembus jauh ke dalam lengan Chang Lin. Chang Lin terkejut. Dia melebarkan matanya dan mengerahkan kekuatannya untuk membuang bakso. Tubuh kecil bakso membuat setengah lingkaran di udara seperti yang dilakukan Chang Lin. Mulutnya yang penuh dengan gigi tajam meninggalkan tubuh Chang Lin dan mengikuti gerakan Chang Lin untuk menggantung lapisan sisiknya, lapisan daging. Tubuh Chang Lin tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dia melihat lengannya yang berdarah dan menatap bakso dengan tidak percaya. Bakso memegang daging dan darah yang dikerok dari tubuhnya di mulutnya. Ada lingkaran darah di sekitar mulutnya, yang membuat penampilan imut bakso terlihat sangat ganas. "Jika kamu terganggu, kamu akan mati." Chang Lin tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Embusan angin dingin melintas di depan hidungnya. Ia hanya merasakan bagian dadanya yang sakit dipukul lagi. Kali ini, bukan fluktuasi kekuatan yang menghantam tubuhnya. Kali ini, tinju benar-benar mengenai tubuhnya. Chang Lin tiba-tiba mendorongnya pergi dalam keadaan menyesal. Dia memegang tempat di mana dia dipukul dengan tangannya dan masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Yun Feng tidak memberinya waktu untuk berpikir sama sekali. Tubuhnya seperti embusan angin dan tinjunya seperti api yang mengamuk. Kata, Bab 815, Bersembunyi dan Melarikan Diri 3. Chang Lin hanya bisa mengandalkan naluri tubuhnya untuk menghindari serangan Yun Feng. Mata hitam dingin gadis itu sepertinya bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. Chang Lin mengerutkan kening sangat keras. Manusia ini memiliki fisik yang kuat. Fisiknya sebanding dengan Magic Beast. Memikirkan hal ini, sedikit kekejaman juga melintas di benaknya. Bagaimanapun, Chang Lin sudah tua dan berpengalaman. Meskipun serangan Yun Feng memiliki keuntungan, itu tidak berarti bahwa tidak ada ruang bagi Chang Lin untuk membalikkan keadaan. Tepatnya, Yun Feng hanya bisa menekan kecepatan dan waktu serangan Chang Lin sekarang. Begitu dia menemukan kesempatan untuk menyerang, itu tidak akan menjadi masalah bagi Chang Lin untuk menyerang. Dan kesempatan ini akan segera datang. Chang Lin menemukan metode serangan Yun Feng. Dia telah menggunakan sihir sebelumnya, tetapi dia hanya menyerang dengan tubuhnya sekarang. Jelas bahwa dia terluka. Serangannya juga melukainya. Memikirkan hal ini, senyum kejam muncul di mata Chang Lin. "Apakah Anda pikir Anda dapat terus menekan saya seperti ini? Mustahil." Ekor ikan putih perak menyapu dengan tiba-tiba, menyebabkan sejumlah besar riak. Ruang di depan Yun Feng segera terdistorsi dan serangan cepat juga berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, energi yang kuat telah berkumpul di tangan Chang Lin. Jarak yang begitu dekat, cara serangan yang begitu tercela. "Mati." Chang Lin hampir menggigit kata-kata itu berkeping-keping. Kekuatan di tangannya hendak menekan tubuh Yun Feng pada jarak yang begitu dekat. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya dan dengan cepat menggenggam kedua tangannya. "Fusi unsur. Tidak peduli trik apa yang kamu miliki, itu tidak berguna." Chang Lin tersenyum keras dan hendak menamparkan Yun Feng dengan tangannya. Yun Feng tidak menghindar. Dia bergegas maju dengan putus asa dan perpaduan elemen di tangannya sudah selesai. Mata hitamnya penuh dengan kekejaman. "Aku juga tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah." Kekosongan di dalam tubuhnya membuat Yun Feng semakin pucat. Penggabungan elemen adalah yang terpendek dan paling berisiko sejauh ini. Chang Lin siap untuk keluar semua. Dia tiba-tiba memukul tubuh Yun Feng dengan tangannya, dan fusi unsur di tangan Yun Feng juga menabrak tubuh Chang Lin dengan keras. Yun Feng
Hati Kulanyi hampir hancur ketika dia melihat pemandangan ini. Dia segera mengabaikan apa yang dilakukan Zixuan dan bergegas ke tabrakan energi yang sembrono. Menguasai, Lan Yi juga bergegas masuk tanpa mempedulikan hidupnya. Melihat serangan Chang Lin dan Yun Feng, Zixuan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kedua orang itu tidak ingin hidup lagi. Nana, Bakso berteriak keras saat tubuh kecilnya juga menyerbu masuk. Yao Yao mengayunkan ekor ikannya dan hendak menyerbu masuk, tapi dia terjebak oleh kekuatan Zixuan. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yao Yao. Dua jenis energi tertanam di tubuh mereka berdua secara bersamaan. Tabrakan energi menyebar dari tubuh mereka dan tiba-tiba meledak di langit di atas area kecil ini. Ledakan, suara menyebar jauh dan luas di daerah ini. Si Wen dan orang-orang Duyung di luar semuanya terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Saat kekuatan meledak, mata hitam Kulanyi sangat dingin. Meskipun Chang Lin ketakutan, dia tidak menyerah. Kekuatan yang dia kumpulkan menghantam tubuh Yun Feng dengan keras. Kulanyi meraih lengan Yun Feng dengan satu tangan dan elemen cahaya tiba-tiba melonjak ke tubuh Yun Feng. Sayap Lan Yi tiba-tiba terbentang ke depan. Ketika energi menyebar, itu menyelimuti tubuh Yun Feng dalam sekejap dan energi yang meledak dalam sekejap mematahkan salah satu sayap Lan Yi. Wajah tampan Lan Yi pucat. Salah satu sayapnya robek begitu saja. Darah mengalir keluar dari bagian yang rusak dengan cepat dan menutupi tiga sayap lainnya di punggungnya. Lan Yi menggertakkan giginya erat-erat dan ingin melindungi Yun Feng sepenuhnya meskipun dia berlumuran darah. Bakso tiba-tiba bergegas dan membuka mulutnya untuk menggigit lengan Chang Lin dengan ganas. Giginya yang tajam memancarkan cahaya redup. Setelah melihat tangan Chang Lin mengenai Yun Feng, niat membunuh yang gila tiba-tiba muncul di matanya yang besar. Chang Lin menahan rasa sakit yang hebat dan hanya merasa bahwa seluruh lengannya akan digigit oleh benda putih itu, tetapi dia masih tidak melepaskannya. Tangannya memukul tubuh Yun Feng dengan keras dan fusi unsur di tangan Yun Feng juga meledak ke tubuh Chang Lin pada saat yang sama. Energi bertabrakan dan hancur. Mereka berdua juga dikirim terbang dengan kekuatan mereka sendiri. Zixuan, yang berada di luar situasi, hanya melihat dua bola cahaya menyebar dari pusat energi yang menyebar dan langsung jatuh ke dua arah yang berbeda di hutan. Energi yang terperangkap dalam tubuh Yao Yao tiba-tiba pecah dalam sekejap. Mungkin karena pengaruh energi yang kuat ini, Yao Yao terbang keluar dan mengejar Yun Feng sebelum Zixuan bisa menghentikannya. Zixuan terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Manusia itu jatuh ke arah lain, sementara Chang Lin jatuh ke arah yang berlawanan. Haruskah dia mengejar manusia itu atau melihat bagaimana keadaan Chang Lin? Sementara Zixuan ragu-ragu, sesosok tiba-tiba berlari dari arah di mana Chang Lin jatuh. Mata Zixuan melebar. Itu bukan Chang Lin. Bagaimana kamu? Zixuan hanya merasa tidak bisa dipercaya. Bahkan dia dan Chang Lin tidak mungkin selamat dari ledakan energi saat itu. Mereka akan terluka parah tidak peduli apa. Dan meskipun Chang Lin dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekarang, dia tampaknya tidak banyak terluka. Kalau tidak, dia tidak akan bergegas kembali begitu cepat. Tentu saja aku punya beberapa cara. Itu sebabnya saya berani mempertaruhkan hidup saya. Sudut mulut Chang Lin berkedut. Luka berdarah di lengannya dan luka di lengannya yang lain yang hampir putus membuatnya kesakitan yang tak tertahankan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa binatang ajaib seperti itu, yang tampaknya tidak berbahaya, bisa menggigitnya seperti ini. Meskipun pertahanan merfolk tidak terlalu tinggi, mereka tidak bisa digigit seperti ini. Jika Chang Lin tahu bahwa gigi bakso bisa menembus pertahanan mutlak naga emas, dia harus tahu bahwa dia beruntung bakso tidak menggigitnya sampai mati. Luka luar di tubuhnya dan luka dalam yang disebabkan oleh Kulanyi di dalam tubuhnya membuat lelaki tua itu, Chang Lin, kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Melihatnya seperti ini, Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kurasa kau harus keluar dulu. Bagaimana dengan ini? Jangan khawatirkan aku. Kejar manusia itu. Aku tidak bisa menyia-nyiakan semua usahaku. Zixuan bingung. Dia selamat dari serangan yang kamu berikan padanya saat itu. Jangan meremehkan pemuda di sebelah manusia itu, kata Chang Lin dengan wajah muram. Zixuan mengangguk setuju. Manusia itu sangat licik, tetapi pria di sebelahnya tampaknya lebih rumit. Bab 816, Bersembunyi dan Melarikan Diri, 4. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu,
Zixuan segera berlari ke arah di mana Yun Feng jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat kembali ke Chang Lin. Ketika dia melihat kulit yang tersingkap di bagian atas tubuhnya, dia tercerahkan. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dalam pikirannya. Dia benar-benar menggunakan latar belakang keluarganya. Saya pikir dia benar-benar akan habis-habisan. Dia hanya berpura-pura. Dia memang licik. Mereka berdua bergegas ke tempat Yun Feng berada satu demi satu. Pohon-pohon tempat Yun Feng jatuh sudah hancur. Hanya ada sejumlah besar jejak menyeret dan sejumlah besar darah berserakan di tanah dengan bau yang kuat. Melihat adegan ini, Zixuan mendengus. Manusia itu kemungkinan besar sudah mati. Chang Lin, bagaimanapun, mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan tegas. Aku tidak akan merasa nyaman sampai aku melihat tubuhnya dengan mataku sendiri. Aku bisa mengerti kamu membencinya karena dia membunuh Chang Lin dengan tangannya sendiri di depanmu, tetapi kebencianmu begitu dalam sehingga di luar dugaanku. Zixuan menatap Chang Lin dengan dingin. Dia tampaknya terlalu terobsesi dengan kematian Yun Feng. Sirip merah juga kehilangan salah satu jenderalnya yang garang, Zileng. Kemungkinan besar manusia inilah yang melakukannya, tetapi dia tidak emosional dan gigih seperti Chang Lin. Chang Lin menatap Zixuan dalam-dalam dan tubuhnya yang diam tiba-tiba turun, mulai mencari dengan hati-hati. Zixuan mengerutkan bibirnya dan mengikuti di belakang Chang Lin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lebih baik bagi mereka berdua untuk menjelajah bersama. Masih ada rahasia yang tidak diketahui di area ini. Jika Chang Lin secara tidak sengaja menemukannya, si sirip putih akan mendapatkan tawaran besar. Zixuan memutuskan untuk pindah dengan Chang Lin. Mereka berdua mulai menyelidiki dengan hati-hati. Selain pohon-pohon yang tumbang dan darah yang berceceran, tidak ada yang lain. Chang Lin dan Zixuan mencari untuk waktu yang lama dan akhirnya tidak menemukan apapun. Chang Lin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah. Di mana dia? Di mana dia? Apakah dia melarikan diri? Zixuan melihat kekacauan di tanah dan genangan darah yang besar dengan bingung. Ada begitu banyak darah, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melarikan diri. Chang Lin tidak menahan sama sekali ketika dia menyerang saat itu. Bahkan jika manusia itu tidak mati, dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Namun, seberapa jauh orang yang tidak bisa bertahan lama bisa pergi? Sampai-sampai mereka tidak bisa menemukannya. Mereka berdua mencari bola-balik dengan curiga. Energi mereka menutupi area yang luas saat mereka mencari, tetapi mereka masih tidak menemukan apapun. Chang Lin menggertakkan giginya dengan keras. Dia tidak percaya, bagaimana dia bisa pergi dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia melarikan diri, dia seharusnya meninggalkan jejak. Dan sekarang, bahkan tidak ada jejak dia. Mengapa? Itu sangat aneh. Saya pikir dia mungkin melarikan diri. Zixuan menyimpulkan. Chang Lin ingin membantah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menerima saran Zixuan dan melapor kepada raja terlebih dahulu. Duyung sudah memulai pencarian penuh. Dia percaya bahwa bahkan jika mereka benar-benar melarikan diri, mereka pada akhirnya akan ditemukan. Chang Lin pergi dengan Zixuan enggan dalam pikirannya, tapi luka di tubuhnya tidak memungkinkan dia untuk tinggal di sini lagi. Keduanya meninggalkan langit, dan di reruntuhan yang runtuh, sebidang tanah berangsur-angsur berubah warna dan menjadi putih. Itu adalah liontin batu giok berbentuk naga yang tidak mencolok. Beberapa orang yang berantakan tiba-tiba muncul di tanah kosong di tingkat pertama istana naga saat itu. Darah masih mengalir di punggung Lan Yi yang berlumuran darah. Wajah Yun Feng pucat dan hampir transparan, dan bibirnya pucat. Wajah Kulanyi juga sedikit pucat. Elemen cahaya menembus tubuh Yun Feng lagi. Yun Feng mengertakkan gigi dan mengibaskan tangan Kulanyi. Kulanyi hendak meraihnya lagi dengan tatapan dingin, ketika Yun Feng tiba-tiba berteriak, "Bakso!" Bakso, yang sedang berbaring di bahunya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyerang Kulanyi dengan giginya yang tajam. Mata hitam Kulanyi sangat dalam dan tangannya sepertinya tidak mundur sama sekali, seolah-olah dia membiarkan bakso menggigitnya. Yun Feng membuka bibirnya yang pucat dengan lembut. "Saya baik-baik saja. Aku tidak membutuhkanmu untuk bekerja begitu keras." Kulanyi mendengus. Melihat bahwa Kulanyi tidak takut dengan giginya, bakso menyusut perlahan. Yun Feng hanya memintanya untuk menakutinya. Meskipun bakso benar-benar ingin menggigitnya, Yun Feng tidak akan senang. Bakso mengayunkan tubuh kecilnya dan kembali ke sisi Yun Feng,
menatap Yun Feng dengan mata besar penuh kekhawatiran. Xiao Feng, Yao Yao meniru Kulanyi dan terus menutupi luka kecil di tubuh Yun Feng dengan elemen air. Ada banyak luka di tubuh Yun Feng saat kedua kekuatan itu bertabrakan saat itu. Tidak hanya tubuhnya yang terluka, tetapi ada juga banyak luka di permukaan tubuhnya sekarang. Aku baik-baik saja, Yun Feng tidak tahu harus berkata apa. Selain mengulangi bahwa dia baik-baik saja, dia tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuat orang-orang ini merasa nyaman. Menguasai. Lan Yi menahan rasa sakit dan menarik sayapnya. Dia berlari dengan darah basah di punggungnya. Kulanyi melihat darah di tanah di belakang Lan Yi dan dengan santai melambaikan tangannya, menutupi luka di punggung Lan Yi dengan elemen ringan. Sayapmu, kata Kulanyi dengan santai. Lan Yi hanya melirik Kulanyi. Itu tidak masalah. Kehilangan sayap bukanlah apa-apa. Yun Feng memelototi Lan Yi. Siapa yang memintamu datang ke sini? Memikirkan bagaimana Lan Yi melebarkan sayapnya untuk melindunginya pada waktu itu dan salah satu sayapnya robek, Yun Feng melihat pemandangan itu dengan jelas, tetapi Lan Yi tersenyum. Aku bersedia melindungi tuanku. Ada level di antara Griffin, dan jumlah sayap adalah kunci untuk menentukan level. Lan Yi adalah Griffin bersayap 4. 4 sayap mewakili kemuliaan dan kekuatan mutlak. 4 sayap sangat langka di antara Griffin dan mereka tidak akan hilang dengan mudah. Namun, salah satu sayap Lan Yi terkoyak oleh kekuatan itu. Mata hitam Kulanyi berkilauan dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 4 sayap telah menjadi 3 sayap. Sayap ini tidak akan tumbuh lagi. Yang dikurangi bukan hanya 1 sayap. Kulanyi meraih tangan Yun Feng dan tidak membiarkannya melepaskannya. Dia tidak mengirimkan elemen cahaya dengan putus asa seperti yang dia lakukan saat itu, jadi Yun Feng tidak melepaskannya dan membiarkan elemen cahaya mengobati lukanya. Dalam krisis, aku hanya bisa mengirimmu ke Istana Naga. Wajah Yun Feng tidak pucat lagi dan dia tidak terdengar lemah lagi. Kulanyi akhirnya melepaskan tangannya perlahan. Ada sedikit kelelahan di wajah tampannya. Tampaknya dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental. Tidak mudah bagimu untuk mengirim kami ke sini pada waktu itu. Kulanyi tersenyum pada Yun Feng. Memang, Yun Feng terluka parah pada saat hidup dan mati itu. Tidak mudah baginya untuk mengirim semua orang ke Istana Naga dalam sekejap. Bab 817, Kecelakaan, 1. Saya tidak punya waktu untuk naik ke tingkat ke-10. Saya hanya bisa sampai ke tingkat pertama. Yun Feng melihat ruang kosong di sekitarnya. Segala sesuatu yang terjadi ketika dia datang ke sini masih jelas dalam pikirannya. Kedua naga menjebaknya di sini dan juga di sini Yun Feng bertemu dan mewarisi semua yang ditinggalkan tuannya untuknya. Aku ingin tahu apakah kedua orang tua itu telah pergi. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat galak. Mereka bersembunyi di Istana Naga, tetapi dua orang tua di luar tidak akan menyerah dengan mudah, terutama yang bernama Changlin. Jika Yun Feng tidak terluka kali ini dan tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain, dia pasti akan membiarkan orang tua itu tahu apa itu penyesalan. Cek, cek, aku bertanya-tanya siapa yang begitu berisik. Itu kamu. Suara serak terdengar. Yun Feng tercengang. Sosok pendek yang ditutupi lapisan jubah hitam muncul di depannya. Dia memiliki wajah kekanak-kanakan dan tubuh kekanak-kanakan. Dia menatap Yun Feng dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu dan kemarahan di mata abu-abunya. Senior Yao Guang. Yun Feng memandang Yao Guang yang tiba-tiba muncul dan berpikir bahwa akan sulit untuk tidak memperingatkan Yao Guang. Yao Guang tinggal di Istana Naga. Kali ini, beberapa orang datang ke sini bersama-sama. Dia pasti akan diperingatkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yao Guang akan muncul begitu saja. Bakso menangis pelan. Yao Yao tiba-tiba menyusutkan tubuhnya dan bersembunyi di balik Yun Feng. Kulanyi memandang Yao Guang di depannya dan mengangkat alisnya. Lan Yi sangat senang melihat Yao Guang. Tuan Yao Guang. Yao Guang melirik Lan Yi, dan menyipitkan matanya saat melihat luka yang dalam di punggungnya. Lan, apakah sayapmu patah? Lan Yi kehilangan sayap karena dia melindungiku, kata Yun Feng dengan suara berat. Yao Guang secara bertahap menjadi tenang. Sebagai binatang ajaib terkontrak Anda, bukan masalah besar kehilangan sayap untuk Anda, selama Anda masih hidup. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi? Mengapa Anda membawa mereka ke Istana Naga? Petik 2. Yun Feng secara singkat menjelaskan masalah ini. Setelah mendengar itu, wajah Yao Guang penuh dengan penghinaan.
Para duyung sangat bebas sehingga mereka melompat-lompat. Chang Lin, bukan siapa-siapa yang namanya belum pernah kudengar. Saat aku bebas, aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Bunuh dia dalam satu serangan. Tampaknya kekuatan Yao Guang jauh melampaui imajinasinya. Bagaimana tepatnya orang yang begitu kuat terjebak di Istana Naga begitu lama? Jadi, kamu sudah menemukan rumput pengumpul roh, nak. Yao Guang menatap Yun Feng dengan mata abu-abunya. Yun Feng mengangguk, tetapi tidak mengeluarkannya. Kulanyi mengerutkan kening. Zixuan dan Chang Lin tidak akan membiarkannya pergi, begitu juga dengan Putri Duyung. Saya khawatir. Para duyung bukanlah apa-apa. Zixuan dan Chang Lin, kedua bocah itu, tidak perlu ditakuti. Biarkan mereka mencari. Hahaha. Mereka tidak akan bisa keluar dari Istana Naga ini bahkan jika mereka mencari di seluruh samudera tak berujung. Yao Guang tertawa arogan. Suaranya yang serak dan tidak menyenangkan membuat semua orang merasa menusuk telinga sejenak. Bahkan Lan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berharap dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Apa maksudmu? Kulanyi mengerutkan kening dan menatap Yao Guang, lalu ke Yun Feng. Yun Feng tersenyum lembut. Tuanku meninggalkan Istana Naga ini untukku. Saat level saya meningkat, saya bisa memperbaikinya. Kekuatanku saat ini. Anak, siapa dia? Bagaimana kamu bisa menceritakan semuanya padanya? Yao Guang tiba-tiba menyela Yun Feng. Yun Feng tersenyum lembut. Yao Guang senior, Kulanyi bukan orang luar. Dia seseorang yang bisa saya percayai dengan punggung saya. Petik 2. Hati Kulanyi bergetar. Yao Guang mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lan Yi tersenyum tak berdaya. Aku baru saja memperbaiki lantai pertama dan kedua Istana Naga. Total ada 9 lantai. Saya akan menunjukkan kepada Anda lantai 10 ketika saya memiliki kesempatan. Petik 2. Kulanyi mengangguk. Yun Feng melanjutkan, ketika saya menyempurnakan level pertama dan kedua, saya juga mempelajari fungsi rahasia lain dari Istana Naga. Fungsi ini sekarang berguna, yaitu penyembunyian. Penyembunyian. Kulanyi mengangkat alisnya. Yun Feng mengangguk. Media antara Istana Naga dan aku adalah liontin batu giok berbentuk naga. Ketika saya memasuki Istana Naga, liontin batu giok berbentuk naga akan secara otomatis berubah warna dan menyatu dengan pemandangan di sekitarnya, mencegah siapapun memperhatikannya. Petik 2. Kulanyi tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa beberapa hal di rumahnya sudah cukup ajaib, seperti topeng 1000 bayangan yang dia keluarkan secara diam-diam. Dia tidak menyangka Istana Naga bisa melakukan ini. Kalau begitu, memang mustahil bagi mereka untuk menemukan kita bahkan jika mereka mencari di seluruh samudera tak berujung. Ada juga senyum di sudut mulut Kulanyi. Liontin giok berbentuk naga dapat secara otomatis mengubah penampilan dan warnanya sesuai dengan kondisinya sendiri. Liontin giok berbentuk naga itu sendiri tidak memiliki gelombang energi. Itu hanya media. Selama penyelidikan Zixuan dan Chang Lin saat itu, gelombang energi mereka berdua telah meluncur dari liontin batu giok berbentuk naga beberapa kali, tapi seberapa banyak perhatian yang bisa ditarik oleh batu biasa. Kita bisa memulihkan diri di sini. Ketika saatnya tiba, kita akan keluar. Biarkan kedua orang tua itu melompat. Kulanyi mengangguk dan berkata. Yun Feng tertawa. Dia memiliki rencana yang sama. Ini adalah tempat perlindungan alami. Jika ada keadaan darurat di masa depan, ini akan menjadi tempat terbaik di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Apakah itu dari duyung? Yao Guang melirik Yao Yao dengan mata peraknya, dan Yao Yao bahkan bersembunyi di balik Yun Feng. Yao Guang mendengus jijik. Nak, kamu memang beruntung menemukan rumput pengumpul roh. Apakah Anda punya solusi untuk fusion fluid? Yao Guang menyipitkan matanya sedikit. Yun Feng terkekeh dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres di tubuhnya, tapi dia menahannya dan tersenyum pada Yao Guang. Kita akan bertemu satu sama lain dalam 4 tahun. 1 tahun lagi telah berlalu sejak perjanjian 5 tahun itu. Dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan cairan fusion dalam 4 tahun. Jika Direktur Institut Farmasi tidak dapat melakukannya, dia tidak keberatan mencobanya sendiri. Niat membunuh muncul di wajah Yao Guang, yang membuat Kulanyi gugup. Dia melambaikan jubah hitamnya, dan Yao Guang sudah pergi. Diam, aku akan kembali tidur. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu jika kau membangunkanku.
Yun Feng tersenyum tak berdaya dan berkata bahwa dia tidak perlu khawatir. Yao Guang tidak mengatakan apa-apa lagi. Lan Yi berjalan mendekat dan menatap Yun Feng dengan cemas. Tuan Yao Guang memang agak aneh. Bab 818, Kecelakaan, 2. Aneh. Apakah Anda tidak melihat niat membunuh di matanya? Itu tidak palsu. Nada bicaraku Lan Yi dingin. Bakso mengangguk. Itu tidak pernah setuju denganku Lan Yi seperti ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lan Yi, Yun Feng membungkuk kesakitan dan meludahkan seteguk darah. Menguasai. Lan Yi terkejut. Yao Yao bergegas keluar dari belakang Yun Feng dengan panik. Ku Lan Yi meraih pergelangan tangan Yun Feng. Orang tua itu yang melakukan ini. Chang Lin, kata Lan Yi dengan gigi terkatup. Ku Lan Yi mengangguk. Orang tua itu mengirimkan semacam aura putri duyung langsung ke tubuh Feng Feng melalui serangan. Bagaimana tubuh manusia bisa menahan aura binatang ajaib? Ku Lan Yi berkata dengan marah. Elemen cahaya tidak bisa menghilangkan aura dari binatang ajaib ini. Kecuali, biarkan aku. Yao Yao mengayunkan ekor ikannya dan bergegas ke Yun Feng. Dia menatap Ku Lan Yi dengan mata birunya. Berikan darahku ke Xiao Feng. Yao Yao, Lan Yi tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yao Yao. Yao Yao masih dalam masa pertumbuhan saat ini. Aura Chang Lin begitu kuat sehingga darahnya tidak bisa menekannya sama sekali. Jika dia bisa menekannya, jumlah darah yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Ini sangat mungkin membahayakan nyawa Yao Yao. Tidak, pipi Yun Feng dipenuhi keringat. Aura Chang Lin mengamuk di tubuhnya. Kekuatan mentalnya tidak bisa berbuat apa-apa tentang aura ini sama sekali. Dia hanya bisa membiarkannya menjadi liar. Tubuh Yun Feng seperti sungai yang mengamuk. Keringat dingin juga mengalir. Bibirnya sudah berubah ungu karena gigitannya. Dia menatap Yao Yao dengan mata hitamnya yang jernih dan berkata dengan sangat jelas, tidak. Xiao Feng. Yao Yao cemas. Ekornya melilit tubuh Yun Feng dan aura birunya menutupi tubuh Yun Feng. Yun Feng merasa sedikit lebih baik. Dia menegakkan tubuhnya dan menyentuh sirip telinga Yao Yao. Ini hanya masalah kecil. Tidak apa. Ku Lan Yi mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Andai saja pria itu ada di sini. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Lan Yi agak bingung. Orang itu. Ku Lan Yi memandang Lan Yi dan kemudian ke Yun Feng. Maksudku, Ao Jin, naga emas. Darah naga emas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Chang Lin. Selama Feng Feng memiliki darah naga emas di tubuhnya, aura lelaki tua itu hanya akan menjadi sampah. Yun Feng tertawa. Aku tidak tahu di mana Paman Jin. Selalu ada cara lain. Ku Lan Yi melihat aura biru yang menutupi tubuh Yun Feng dan mengamati wajah Yun Feng dengan cermat. Aura Yao Yao dapat membantumu untuk saat ini. Anda terluka parah sekarang. Jika kamu tidak terluka, kamu pasti bisa menekan auranya. Yao Yao tidak bisa tidak merasa sangat senang ketika dia mendengar bahwa dia bisa membantu Yun Feng. Yun Feng menyentuh sirip telinga Yao Yao lagi dan duduk dengan mata tertutup. Ekor ikan Yao Yao masih melingkari pinggangnya, tidak berani meninggalkannya sama sekali. Bakso melompat dari bahu Yun Feng dengan patuh dan mengangkat kepala kecilnya untuk melihat Yun Feng. Yun Feng menutup mata hitamnya dan duduk di sini dengan tenang, mulai menyembuhkan lukanya secara perlahan. Yang dia butuhkan saat ini adalah waktu. Alasan mengapa aura lelaki tua di dalam tubuhnya dapat menyebabkan masalah adalah karena kekuatannya juga terluka. Ketika luka-lukanya benar-benar sembuh, aura lelaki tua itu sedikit banyak bisa ditekan. Pada saat itu, dia tidak akan terlalu menjadi penghalang baginya. Pada saat itu, dia perlahan akan menemukan solusi. Elemen cahaya Ku Lan Yi terus bekerja di tubuh Yun Feng, membantunya pulih lebih cepat. Lan Yi dan Ku Lan Yi juga duduk dan berkultivasi dengan mata tertutup. Ku Lan Yi telah menghabiskan banyak kekuatan mental di sepanjang jalan, jadi dia tentu membutuhkan waktu untuk pulih. Punggung Lan Yi juga perlu disembuhkan. Ini adalah waktu bagi semua orang untuk fokus pada penyembuhan. Ekor ikan Yao Yao melilit pinggang Yun Feng dan seluruh tubuhnya bersandar di lengan Yun Feng. Aura biru perlahan menyelimuti Yun Feng dan dirinya sendiri. Yun Feng dan Yao Yao tampaknya berada dalam telur biru besar. Yao Yao juga menutup matanya perlahan, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak di pelukan Yun Feng. Bakso melihat bahwa semua orang telah menutup mata dan diam. Itu melihat sekeliling dengan kepala kecilnya dan mendekati Yun Feng dengan tubuhnya yang lembut. Itu meringkuk di sebelah Yun Feng dan menguap dengan malas.
Itu juga tertidur. Di tingkat pertama Istana Naga, ketiga sosok itu memejamkan mata dengan tenang. Istana Naga kembali hening lagi. Dibandingkan dengan keheningan di Istana Naga, Putri Duyung berada dalam situasi yang benar-benar berlawanan. Hilangnya Yun Feng yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Setelah lama mencarinya, Chang Lin dan Zi Xuan akhirnya menyerah dan melaporkan situasi lengkapnya kepada Si Wen. Pertempuran dengan Yun Feng dilaporkan secara singkat oleh Chang Lin. Bagaimanapun, sebagai penatua bersirip putih, Chang Lin juga menginginkan wajah dan martabatnya. Si Wen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu. Pencarian Putri Duyung sudah dimulai. Di bawah pengawasan Zi Xuan dan Chang Lin, sirip merah dan sirip putih juga secara aktif dan ketat mencari. Mereka tidak melepaskan sudut manapun dari area ini, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Yun Feng sepertinya tiba-tiba menghilang dari dunia, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Secara alami, Chang Lin tidak bisa menyerah setelah menerima hasil seperti itu. Zixuan awalnya berpikir bahwa Yun Feng telah melarikan diri dan Si Wen juga berpikir demikian. Dia berencana untuk mengubah arah pencariannya, tetapi Chang Lin sangat gigih dan sangat yakin bahwa Yun Feng pasti masih bersembunyi di sini. Si Wen dengan sabar mencari lebih lama. 2 tahun telah berlalu. Duyung telah memobilisasi semua orang untuk mencari selama 2 tahun, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan berita apapun. Chang Lin ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Si Wen sudah memerintahkan dengan wajah dingin bahwa pencarian tidak akan dilanjutkan. Dia mempertahankan urutan hadiah saat itu dan mengejar Yun Feng di wilayah Merfolk di Laut Tak Berujung. Chang Lin tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa menggertakkan giginya. Tidak ada yang tahu bahwa ketika Merfolk mencari sembarangan, liontin batu giok berbentuk naga perlahan-lahan bergerak dan berguling-guling di medan di laut. Itu terus berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya dan menyatu dengan pemandangan sekitarnya. Para duyung mencari liontin batu giok berbentuk naga lagi dan lagi, tetapi mereka benar-benar mengabaikannya pada akhirnya. Liontin batu giok berbentuk naga juga diambil dari posisi aslinya selangkah demi selangkah seiring dengan pasir dan kerikil yang mengalir. Itu bergerak perlahan di daerah ini. Ukuran liontin batu giok berbentuk naga itu sangat kecil dan tidak mencolok. Terkadang, itu bahkan tidak sebesar batu. Setelah bergerak perlahan untuk beberapa saat, angin kencang tiba-tiba datang dan mengacaukan batu-batu yang berantakan di tanah. Liontin batu giok berbentuk naga juga tersapu angin bersama dengan batu-batu yang berantakan ini. Saat angin bergerak cepat, angin itu tersapu ke dalam lubang yang sangat kecil yang sangat tersembunyi. Jika bukan karena angin yang bertiup, batu-batu ini tidak akan dapat mendeteksinya jika mereka memiliki spiritualitas. Liontin giok berbentuk naga tersapu ke dalam lubang batu bersama dengan batu-batu ini dan batu yang lebih besar juga tersapu. Setelah liontin batu giok berbentuk naga masuk, tiba-tiba tersangkut di lubang batu. Angin pecah dan batu-batu dan liontin batu giok berbentuk naga yang tersapu ke dalam lubang batu jatuh satu demi satu. Namun, mereka tidak jatuh ke tanah, tetapi ke dalam jurang maut. Bab 819, Kecelakaan 3. Siapa yang mengira akan ada ruang hampa di balik lubang batu? Dan ruang hampa ini adalah jurang hitam. Liontin batu giok berbentuk naga terus jatuh, jatuh dan jatuh di udara. Itu jatuh di suatu tempat dan akhirnya mendarat di tanah, membuat suara lembut. Kemudian, itu berubah menjadi warna lingkungan sekitarnya dan berbaring di sana dengan tenang, tidak bergerak sama sekali. 2 tahun berlalu begitu saja. Para duyung masih memburu Yun Feng. Setelah 2 tahun, semua duyung berpikir bahwa Yun Feng telah melarikan diri, tetapi Chang Lin masih tidak menyerah. Satu-satunya duyung yang masih energi adalah sesepuh dengan sirip putih ini. Cedera internal yang disebabkan oleh Kulanyi masih belum pulih. Yang membuat Chang Lin paling marah adalah luka di tubuhnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mereka tidak dapat sepenuhnya disembuhkan. Lukanya tidak sembuh sama sekali, seolah-olah itu melawannya. Bahkan jika mereka sembuh, lukanya akan segera terbuka jika dia bergerak dengan lembut. Luka di lengannya bukan masalah besar. Kuncinya adalah luka di lengannya yang lain, luka di sikunya yang hampir merobek seluruh lengannya. Luka ini tidak pernah baik. Chang Lin setara dengan setengah lumpuh. Penatua bersirip putih itu setengah lumpuh. Akan memalukan jika tersiar kabar. Chang Lin tidak mengumumkan masalah ini kepada publik dan dia tidak mencoba yang terbaik untuk tampil di depan semua orang.
Dia tidak tahu berapa kali dia mencoba secara rahasia, tetapi itu tidak berhasil. Beberapa duyung bahkan menyarankan untuk mencoba mendapatkan darah naga emas. Mereka segera dimarahi oleh Chang Lin. Darah naga emas. Mereka mencari kematian. Chang Lin tidak percaya bahwa Yun Feng bisa melarikan diri, terutama ketika dia terluka parah saat itu. Dia telah melakukan kontak dengan Kulanyi dan Bakso, jadi dia bahkan lebih yakin bahwa Yun Feng pasti memiliki beberapa cara, atau tidak akan ada binatang ajaib yang begitu kuat mengikutinya. Dan tidak ada jejak keganasan pada penampilannya sama sekali. Bukankah dia berpura-pura lemah? Dengan pengetahuan ini, Chang Lin tentu tidak bisa lengah. Bahkan jika semua orang percaya sebaliknya, dia tidak akan melakukannya. Dia masih harus terus mencari. Namun, Chang Lin tidak tahu bahwa bahkan jika dia mencari di seluruh samudera tak berujung, akan sangat sulit baginya untuk menemukan Yun Feng. Pada saat ini, Yun Feng bersembunyi di Istana Naga dan liontin batu giok berbentuk naga terkubur jauh di dalam jurang yang tidak diketahui. Bagaimana cara Chang Lin menemukannya? Bahkan jika dia mencari selama 100 tahun atau 1000 tahun, dia tidak akan dapat menemukannya. Chang Lin hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak menyerah. Duyung lainnya tidak memiliki banyak harapan setelah 2 tahun pencarian tanpa hasil. Si Wen juga mengirim beberapa pengintai putri duyung dari samudera tak berujung ke daratan. Si Wen tentu punya rencananya sendiri di benaknya. Menurut tebakannya, Yun Feng seharusnya sudah meninggalkan lautan tak berujung. Dia benar-benar ingin tahu apakah Yao Yao baik-baik saja. Jika dia tahu bahwa mereka semua aman, dia akan memikirkan cara untuk berurusan dengan duyung. Namun, Si Wen mungkin tidak mengira bahwa Yun Feng masih tinggal di laut tak berujung, di daerah tempat dia menghilang. Waktu mengalir perlahan di Istana Naga. 3 orang yang duduk diam di sana tampaknya telah berubah menjadi patung batu. Luka di punggung Lan Yi sudah sembuh perlahan. Sayap yang robek tidak akan tumbuh lagi. Pola biru di satu sisi pipi Lan Yi tampaknya sedikit lebih dalam. Yun Feng duduk di tengah. Seluruh tubuhnya masih terbungkus aura biru. Ada ekspresi tenang di wajahnya dan dia tenggelam dalam rasa stabilitas yang tak dapat dijelaskan. Yao Yao dalam pelukannya juga menutup matanya dengan lembut dan bernapas dengan teratur. Ekor ikannya masih melilit pinggang Yun Feng. 2 tahun telah berlalu. Ekor ikan Yao Yao tampaknya telah tumbuh sedikit lebih panjang dan tubuhnya juga menjadi lebih dewasa. Kulanyi berada di sisi lain Yun Feng. Wajah pucatnya sudah berubah lebih baik. Momentumnya perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Logikanya, Light Mage biasanya memberi orang temperamen yang lembut dan tidak berbahaya. Bagaimanapun, elemen cahaya terkenal dengan kekuatan penyembuhannya. Namun, Kulanyi, yang duduk di sana dengan mata tertutup, memberi orang rasa bahaya yang dalam. Kelopak mata Yun Feng bergerak sedikit. Bakso, yang telah meringkuk di sebelahnya, tiba-tiba bergerak. Tubuh berbulu putihnya bergetar lembut, seolah terbangun dari mimpi panjang. Mata besar itu terbuka sedikit dengan mengantuk, tetapi menjadi sangat jelas pada detik berikutnya. Tubuhnya melompat dan melayang di udara, menatap Yun Feng dengan mata besarnya, berkedip terus-menerus. Bulu mata Yun Feng berkibar sedikit dan kelopak matanya bergerak. Akhirnya, dia perlahan membuka mata hitamnya yang jernih dan cahaya menyilaukan melompat keluar dari matanya. Nana, Bakso mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak gembira. Suaranya bergema di ruang kosong Istana Naga dan membangunkan Lan Yi dan Kulanyi secara bersamaan. Keduanya membuka mata mereka dan menatap Yun Feng pada saat yang sama. Yao Yao di lengan Yun Feng juga menggerakkan tubuhnya dan tampak seperti akan bangun. Yun Feng membuka mata hitamnya dan melihat Bakso menatapnya dengan kegembiraan di wajahnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan aura biru di depannya. Bakso melompat dan menerkamnya, menggosok pipi Yun Feng dengan keras. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi meringkuk bibirnya. Itu sama setiap saat. Bakso benar-benar antusias. Selamat, Tuan, kata Lan Yi sambil tersenyum. Kulanyi juga menatap Yun Feng dengan gembira. Feng Feng, kekuatanmu telah meningkat lagi. Saya benar-benar bangga. Yun Feng menatap Kulanyi dengan senyum di mata hitamnya. Mengapa saya merasa bahwa Anda adalah orang yang paling tidak terduga? Selamat juga. Anda juga telah meningkat pesat. Yao Yao, yang ada di pelukannya, sudah bangun. Melihat wajah Yun Feng yang tersenyum,
dia memeluk Yun Feng dengan gembira dan membenamkan wajahnya di dada Yun Feng, menggosoknya dengan keras. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memerah. Kapan Yao Yao belajar dari bakso? Melihat gerakan Yao Yao, wajah Kulanyi mau tidak mau menjadi gelap. Dia mengulurkan tangan dan hendak menjemput Yao Yao. Yao Yao memperhatikan gerakan Kulanyi dan tiba-tiba meraung ke arahnya dengan ganas. Setelah apa yang terjadi dengan Putri Duyung, Yao Yao menjadi lebih waspada terhadap yang lain. Sudut mulut Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mengapa dia menggosoknya? Itu adalah keuntungannya. Yun Feng memelototi Kulanyi dan menyentuh Yao Yao dengan tangannya dengan nyaman. Dia melirik Lan Yi. Bagaimana luka di punggungmu? Yun Feng sangat terganggu karena Lan Yi kehilangan sayapnya. Jangan khawatir, guru. Saya baik-baik saja. Saya baru saja kehilangan sayap. Lan Yi tersenyum. Yun Feng melihat tato di satu sisi pipinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Memikirkan terobosannya dalam 2 tahun terakhir, dia tidak bisa menahan senyum. Saya harus berterima kasih kepada orang tua itu, Chang Lin. Jika saya tidak harus menekan auranya, saya tidak akan mengerahkan semua kekuatan saya hanya dalam 2 tahun dan saya tidak akan mencapai puncak tingkat raja seperti ini. Bab 820, Kecelakaan, 4. Benar, Yun Feng telah mencapai puncak tingkat raja dalam 2 tahun. Puncak level monark hanya berjarak 1 langkah dari level lord tertinggi, tetapi jarak yang dibutuhkan untuk mengambil langkah ini sangat besar dan panjang. Melihat 2 benua di timur dan barat, hanya ada beberapa orang yang telah mencapai level lord. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bertahan di puncak tingkat raja selama ratusan tahun dan masih tidak bisa mengambil langkah ini. Yun Feng telah mencapai puncak tingkat raja pada usia 20. Dengan usia dan bakatnya, banyak generasi yang lebih tua merasa malu. Sekarang Yun Feng berusia 20 tahun, dia bukan lagi gadis kecil yang polos seperti dulu. Yun Feng yang sudah cantik menjadi lebih mempesona setelah berlalunya waktu, seperti mutiara yang akan menjadi lebih detail dan cerah seiring waktu. Yun Feng adalah salah satunya. Kekanak-kanakannya hilang dari fitur wajahnya. Kombinasi semangat heroik dan kelembutan memberinya temperamen yang berbeda dari yang lain. Pikirannya tenang dan murah hati, yang juga membuat fitur wajah Yun Feng memancarkan tampilan meyakinkan setiap saat, seolah-olah semuanya akan diselesaikan dengan dia di sini. Gadis itu juga lebih tinggi. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Yun Feng telah tumbuh setengah kepala lebih tinggi. Yun Feng awalnya sangat senang, tetapi ketika dia melihat Kulanyi, dia tahu bahwa pertumbuhannya hanya sedikit. Dia tidak tahu apakah itu karena berlalunya waktu atau peningkatan kekuatannya, tetapi penampilan Kulanyi tampak sangat kontradiktif. Rambut pendeknya telah tumbuh sedikit dan menutupi telinganya, membuat fitur wajahnya semakin tampan. Mata indah itu membawa temperamen yang memabukkan. Wajahnya yang putih dan tubuhnya yang tinggi membuat jantung gadis itu berdebar kencang. Yun Feng berdiri dari tanah, begitu pula Kulanyi. Sebagai perbandingan, Yun Feng tiba-tiba menemukan bahwa Kulanyi telah tumbuh jauh lebih tinggi, seolah-olah dia telah keluar dari kepompong dalam sekejap. Dia hanya mencapai bahunya sejauh ini. Secara logis, Kulanyi hanya setengah kepala lebih tinggi darinya ketika dia pertama kali memasuki sekolah sihir masang. Melihat Yun Feng menatapnya, Kulanyi melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Senyum di fitur wajahnya yang sempurna membuat hati orang-orang berpacu. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan mengutuk dalam benaknya, pria yang tampan. Feng Feng, kamu menatapku dengan penuh perhatian. Apakah menurut Anda suami Anda menarik? Kulanyi mengedipkan mata. Bakso memamerkan giginya padanya. Nana. Kemudian, ia menoleh ke samping dengan jijik. Yun Feng memutar matanya ke arahnya, tapi pipinya sedikit merah. Kulanyi tidak melewatkan pipi memerah Yun Feng. Dia terkekeh dalam suasana hati yang baik dan mengabaikan penghinaan meatball. Omong-omong, kekuatanmu sepertinya cukup menarik. Yun Feng mengukur Kulanyi dari ujung kepala hingga ujung kaki dan perlahan menyipitkan mata hitamnya. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan sejak awal bahwa kekuatan Kulanyi tampaknya berada di bawah kendalinya. Misalnya, dia telah menembus puncak level raja, dan Kulanyi kebetulan telah mencapai level ini juga. Sebagai binatang sihir yang dikontraknya, kekuatan Lan Yi tentu sebanding dengan miliknya, tetapi Kulanyi tidak. Namun, kekuatannya selalu berada pada level yang sama dengan miliknya, seolah-olah dia bisa mengompres kekuatannya dengan bebas.
Wajah Kulanyi menegang. Feng Feng, apakah menurutmu aku sengaja menekan kekuatanku untuk menyamai milikmu? Yun Feng terdiam selama beberapa detik dan tidak mengatakan apa-apa. Kulanyi menyentuh dahinya dengan tangannya. Aku berbakat, tapi aku selalu kalah dengan Feng Feng. Jika aku tidak bekerja keras, aku akan tertinggal jauh darimu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Yun Feng tercengang. Apakah dia salah? Betulkah? Saya masih berpikir ada sesuatu yang salah. Petik 2. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. Kau terlalu banyak berpikir. Jika itu masalahnya, mengapa saya membiarkan Anda terluka? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik sedikit dan telinganya agak merah. Jangan menyebut dirimu suamiku. Bibir Kulanyi melengkung dengan sedikit kepuasan. Istriku, apakah kamu malu? Yun Feng memelototi Kulanyi karena malu. Kulanyi tersenyum senang. Bakso mengarahkan pantatnya ke Kulanyi dengan jijik dan memarahi dalam benaknya. Nana, Nana, Nana. Ekor ikan Yao-Yao melilit pinggang Yun Feng dan menepuknya perlahan. Dia memandang Kulanyi dengan rasa ingin tahu di wajahnya yang cantik. Lan Yi terbatuk tak berdaya, yang meredakan rasa malu Yun Feng. Tuan, haruskah kita keluar sekarang atau menunggu lebih lama lagi? Berbicara tentang topik utama, Yun Feng dan Kulanyi keduanya menjadi serius. Yao Yao mengangkat wajah kecilnya dan menatap Yun Feng. Selama Yun Feng baik-baik saja, selama Yun Feng ada di sini, dia akan mengikutinya kemana saja. Bakso juga berbalik dan melirik Kulanyi dengan jijik dengan matanya yang besar. Itu duduk di bahu Yun Feng dan menunggu Yun Feng membuat keputusan dengan tenang. Sudah 2 tahun. Aku ingin tahu apakah kedua orang tua itu sudah menyerah. Petik 2. Yun Feng mencibir. Zixuan pasti sudah menyerah. Meskipun kematian Zileng merupakan pukulan baginya, dia jelas tidak peduli seperti Changlin. Orang tua itu, Changlin, masih belum menyerah. Bagaimana Anda tahu? Kulanyi menatap Yun Feng dengan bingung. Wajah Yun Feng dingin. Saya telah menekan sebagian besar aura di tubuh saya. Changlin memiliki aura ini di tubuhku, jadi dia harus tahu bahwa aku masih hidup dan sehat. Dia hanya tidak tahu di mana aku berada, atau dia akan menemukanku bahkan jika dia harus membalikkan tempat itu. Niat membunuh melintas di mata Kulanyi. Orang tua itu sepertinya sudah hidup terlalu lama. Dia mengira aku membunuh Chang Yu dengan tanganku sendiri. Wajar baginya untuk membunuhku dengan cepat. Namun, dia sepertinya terobsesi denganku, yang membuatku sedikit tidak nyaman. Yun Feng berpikir hati-hati tentang niat membunuh Changlin terhadapnya dan merasa ada sesuatu yang salah. Tidak peduli apa itu, dia harus membayar harganya. Lan Yi mengertakkan gigi dan berkata, dia pasti akan memberi pelajaran pada orang tua itu karena telah menyakiti tuannya. Yun Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar itu. Lan Yi tercengang. Yun Feng menatapnya sambil tersenyum. Api kecil meraung dan bersikeras untuk keluar. Jika kita melepaskannya, itu akan menjadi hidup. Lan Yi juga tersenyum. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. Kita harus membiarkannya keluar dan mengacaukan segalanya. Bab 821, Rahasia di Laut 1. Sebagai binatang sihir yang dikontrak Yun Feng, api kecil pasti bisa merasakan situasi Yun Feng. Ketika Yun Feng terluka parah, api kecil marah dan meraung agar Yun Feng mengeluarkannya, tetapi Yun Feng tidak. Api kecil sudah ditekan di dasar laut tak berujung, jadi tidak ada gunanya bahkan jika dia mengeluarkannya. Yun Feng membiarkan api kecil mengaum dan menguncinya di ruang kontrak. Aku khawatir Brother Fire akan merobek sepotong daging Changran tidak peduli saat dia keluar. Lan Yi tersenyum tak berdaya. Yun Feng mengangguk dan melihat ke belakang Lan Yi. Yun Feng selalu merasa sedikit bersalah ketika dia mematahkan sayap untuknya. Lan Yi memperhatikan mentalitas Yun Feng dan tersenyum santai. Itu hanya sayap yang patah. Itu tidak mempengaruhi kekuatan saya. Tuan, sebagai binatang ajaib terkontrak Anda, inilah yang harus saya lakukan. Tidak perlu untuk ini. Yun Feng menenangkan dirinya dan mengangguk pada Lan Yi. Dia hanya senang bahwa Magic Beast-nya begitu setia padanya. Kesetiaan ini adalah ikatan yang tak terpisahkan antara dia dan binatang ajaib. Melihat area kosong di lantai pertama Istana Naga, Yun Feng berpikir sejenak. Dia sudah mendapatkan rumput pengumpul roh. Batas waktu fusion fluid adalah sekitar 3 tahun. Sudah 3 tahun, tetapi cairan fusion mungkin belum siap. Masih ada 2 tahun lagi sampai 5 tahun dia setuju dengan Yao Guang,
dan konvensi pemanggil akan diadakan dalam 2 tahun. Dengan kata lain, dia masih memiliki 1 tahun saat ini. Setelah 1 tahun, cairan fusion harus diselesaikan dan Mu Changhai akan dibangkitkan. Kemudian, dia harus mempersiapkan konvensi pemanggil. Memikirkan pegunungan 10.000 binatang yang terbentang di benua timur dan terakhir kali dia melintasi langit, Yun Feng tersenyum kecut. Dia harus kembali ke keluarga Yun di benua timur untuk mendapatkan cairan fusion, dan konvensi pemanggil akan diadakan di benua barat. Kali ini, dia harus melintasi pegunungan 10.000 binatang 2 kali. Terakhir kali, seseorang membantunya menekan keributan. Sekarang, dia kurang lebih akan menghadapi beberapa masalah. Yun Feng sudah memiliki rencana di benaknya. Dia memberitahu Kulanyi dan Lan Yi rencananya. Keduanya setuju. Kami baru saja mencapai puncak level monark. Kami masih perlu mengkonsolidasikan kekuatan kami. Melintasi pegunungan 10.000 binatang pasti akan merepotkan, jadi kita bisa membuat beberapa persiapan. Petik 2. Sangat bagus. Kemudian kita akan tinggal di sini selama 1 tahun lagi. Setelah 1 tahun, kami akan berangkat. Dia masih harus tinggal di Istana Naga selama 1 tahun lagi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, tetapi Yun Feng memiliki hal lain yang ingin dia lakukan, yaitu meningkatkan tingkat farmasinya. Gurunya memiliki pencapaian yang mendalam di bidang obat-obatan. Sebagai penggantinya, Yun Feng tidak ingin mengecewakannya. Selain itu, tuannya telah meninggalkan kekayaan farmasi yang cukup berharga untuknya. Sayang sekali jika dia tidak menggunakannya. Saat ini, tingkat farmasi Yun Feng berada di tingkat bintang 3 tingkat lanjut. Dia berharap bisa mencapai level master dalam setahun. Yun Feng tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Jika dia memasuki puncak level monark, dia seharusnya bisa membantu dalam aspek farmasi. Tidak seperti apoteker lain, obat-obatan biasa dan budidaya dipisahkan, tetapi bagi Yun Feng, obat-obatan dan budidaya saling melengkapi. Yun Feng memasuki tingkat kedua dan menemukan tempat untuk fokus mempelajari formula yang ditinggalkan tuannya untuknya. Xia Qing fokus berlatih di tingkat ke-10 dan Yun Feng tidak mengganggunya. Dia berharap murid ini dapat mencapai sesuatu dalam waktu sesingkat mungkin dan tidak perlu mengganggu latihannya. Dia sudah mengeluarkan formula dan ramuan tuannya, jadi dia tidak perlu naik ke tingkat ke-10. Yun Feng awalnya berencana untuk membiarkan Kulanyi memasuki level ke-10 juga. Kepadatan unsur di sana cocok untuk kultivasi, tetapi Kulanyi menolak dan Yun Feng tidak memaksanya. Yun Feng berencana untuk tinggal di sini selama 1 tahun lagi. Lan Yi secara otomatis memasuki cincin kontrak. Istana Naga adalah tempat yang benar-benar aman. Yun Feng tidak akan berada dalam bahaya, jadi Lan Yi tentu tidak akan khawatir. Kulanyi berada di level pertama, dan Yao Yao juga berada di level pertama. Ketika Yun Feng membuat obat, hanya bakso yang bersamanya. Kewaspadaan Yao Yao menjadi jauh lebih kuat. Kulanyi menghabiskan waktu lama membuat Yao Yao tidak terlalu memusuhi dia dan kembali ke sikap aslinya. Berpikir bahwa dia tidak akan melihat Yun Feng selama setahun, Kulanyi merasa tidak mau. Pada akhirnya, dia hanya bisa memejamkan mata dan berkultivasi. Itu hanya setahun. Itu akan berakhir dalam sekejap. Di tingkat kedua, Yun Feng dengan hati-hati mempelajari formula yang ditinggalkan oleh tuannya dan memilih yang ada di tingkat master terendah. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan yang dia butuhkan satu persatu. Api yang mengamuk muncul dari telapak tangannya dan menyinari Yun Feng. Bakso di bahunya juga menatap api dengan matanya yang besar. Yun Feng mengangkat tangannya dan melemparkan sejumlah besar ramuan, mengambil napas dalam-dalam. Bisakah saya mencapai level master dalam setahun? Yun Feng berbisik. Bakso lalu berkata dengan lembut, Nana. Yun Feng tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Dia melihat api di depannya dengan mata hitamnya yang jernih. Api menyala di wajah Yun Feng. Dia perlahan menutup mata hitamnya dan begitu juga bakso. Hubungan misterius itu terjalin lagi. Dia pasti akan berhasil di tingkat master. Setahun berlalu dengan cepat. Istana Naga itu damai. Yun Feng telah berlatih keras untuk membuat ramuan dan mengkonsolidasikan kekuatannya pada saat yang sama. Kulanyi dan Yao Yao berada di tingkat pertama. Yao Yao juga belajar berkultivasi sendiri. Kulanyi telah banyak mengkonsolidasikan kekuatannya di puncak tingkat raja dalam 1 tahun terakhir. Sesuatu terjadi pada para duyung di laut tak berujung selama tahun ini. Pesanan hadiah Yun Feng masih ada,
dan itu jelas menjadi pesanan kosong. Lagi pula, tidak perlu mencari seseorang yang tidak dapat mereka temukan dalam 3 tahun. Namun, Changlin dari Whitefin masih belum menyerah. Namun, Merfolk segera menghadapi provokasi dari ras laut lainnya. Dia tidak bisa membagi dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa melepaskan ide mencari Yun Feng untuk saat ini dan mengirim ajudan terpercaya untuk melaksanakan perintah, sementara dia mengubah targetnya. Si Wen sudah bertahta selama 3 tahun. Menghadapi provokasi anggota klan laut lainnya, dia, yang cepat dan tegas, menunjukkan sikap yang harus dimiliki seorang raja. Kekuatan para elit sirip putih dan sirip merah sedikit turun karena kehilangan 2 jenderal. Kematian Zileng dan Chang Yu merupakan pukulan telak. Butuh waktu lama untuk memupuk 2 bakat seperti itu lagi. Tubuh Zileng masih belum ditemukan sampai sekarang. Pada akhirnya, Zixuan juga menyerah. Mayat itu mungkin hilang setelah 3 tahun. Area di mana Yun Feng menghilang masih tertutup rapat. Ada rahasia yang disegel di sana. Duyung telah mencari rahasia selama ribuan tahun, tetapi tidak berhasil. Karena Yun Feng masuk, dia melakukan pencarian besar-besaran. Saat mencari Yun Feng, mereka juga mencari rahasia itu lagi. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang menemukan apapun. Si Wen menyerah untuk saat ini. Ketika masalah klan laut asing diselesaikan, dia berencana untuk menjelajahinya dengan hati-hati. Jika dia bisa menemukan rahasia itu akan bermanfaat bagi para duyung. Bab 822, Rahasia di Laut 2. Yao Guang menghilang lagi setelah dia muncul di depan Yun Feng terakhir kali. Setahun berlalu dengan tenang. Yao Guang tidak tertidur, tetapi mengamati Yun Feng secara diam-diam. Dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Dia sudah memiliki rencana di benaknya. Gadis kecil itu sudah mendapatkan rumput pengumpul roh, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mengumpulkan cairan fusi. Yao Guang, sepertinya kamu akan kalah taruhan dengan gadis ini. Suara tua itu datang perlahan dari suatu tempat di Istana Naga. Yao Guang mendengus saat tubuhnya yang terbungkus jubah hitam tiba-tiba naik ke langit. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah tertentu dengan frustrasi. Pak Tua, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Oh, gadis ini jelas cukup berbakat dalam membuat obat-obatan. Meskipun sangat sulit untuk berhasil membuat fusion fluid, tidak ada yang tidak mungkin untuk gadis ini, kan? Bagaimana bisa begitu mudah untuk berhasil dengan fusion fluid? Jika gadis itu benar-benar berhasil secara kebetulan, Yao Guang merendahkan suaranya saat kekejaman melintas di mata abu-abunya. Apakah kamu pergi ke? Aku sudah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan saya. Bagaimana saya bisa membiarkan gadis ini menuruti keinginannya? Suara Yao Guang yang serak dan tidak menyenangkan membawa sedikit kebencian saat dia menghela nafas panjang. Mengapa? Bukan gadis ini yang menjebakmu di sini saat itu. Haruskah kamu membalas dendam padanya? Petik 2. Tidak peduli siapa itu. Dia murid lelaki tua itu dan juga pewaris Istana Naga. Tentu saja, aku mencarinya. Suara tua itu menghela nafas lagi dan Yao Guang mendengus jijik. Orang tua, sepertinya kamu kehilangan kesabaran setelah bertahun-tahun. Mungkin, setelah lepas dari konflik itu, saya tidak keberatan tinggal di sini. Setidaknya aku bisa mendapatkan ketenangan. Sudah semacam penghinaan bagi kita untuk terjebak di sini dengan identitas kita. Jika bukan karena, Yao Guang menggertakkan giginya saat gelombang niat membunuh melonjak di mata abu-abunya. Suara tua itu menghela nafas lagi. Yao Guang, apalagi yang lainnya, apakah kamu masih belum melihatnya setelah ribuan tahun kita berada di sini? Para penguasa Istana Naga telah berubah dari generasi ke generasi. Dunia luar sudah banyak berubah. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu keluar? Yao Guang tetap diam dengan wajah dingin. Suara tua itu melanjutkan, aku juga membenci penghinaan, tetapi setelah sekian lama, dunia luar tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Kekuatan generasi baru akan menggantikan kekuatan generasi yang lebih tua cepat atau lambat. Itu adalah kebenaran yang tidak berubah. Selain itu, apa yang telah dilakukan gadis ini setelah dia mewarisi Istana Naga? Jangan beritahu saya bahwa dia tidak tahu dia memenuhi syarat untuk memerintah Anda. Petik 2. Yao Guang melirik ke sudut dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu tidak menghemat waktu dan waktu lagi? Anda menyetujuinya dari lubuk hati Anda.
Petik 2. Omong kosong. Yao Guang tiba-tiba berbalik dengan kebencian dan kecanggungan di wajahnya. Aku hanya menyelamatkannya karena aku tidak ingin dia mati. Aku masih harus bergantung padanya untuk keluar. Jika dia mati begitu saja, penerus berikutnya mungkin seseorang yang lebih buruk. Dengar, bukankah kamu sendiri yang mengakuinya? Gadis ini adalah yang paling membuatmu puas sejauh ini. Petik 2. Orang tua, diam. Jubah hitam Yao Guang berkibar meskipun tidak ada angin. Sebuah kekuatan tak terlihat memutar ruang. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, jujur saja. Anda tidak akan kehilangan apapun. Petik 2. Aku tidak ingin kamu terlalu banyak bicara. Kata Yao Guang dengan marah. Dia tidak benar-benar marah, tetapi lebih tepatnya, dia marah karena dia telah dipaksa untuk membuka pikirannya. Suara tua itu tertawa. Kapan manusia melihat wujud aslimu? Bahkan mereka yang berhubungan dengan Anda belum pernah melihat Anda. Kenapa kau membiarkan gadis itu melihatmu? Yao Guang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mendengus lagi, dan jubah hitamnya berkedip dan menghilang, hanya menyisakan beberapa kata, bukan urusanmu. Suara tua itu terkekeh dan menjawab, kamu hanya tidak mau mengakuinya. Setahun berlalu dengan tergesa-gesa. Kulanyi tiba-tiba membuka mata hitamnya dan perlahan menarik elemen cahaya di sekitar tubuhnya. Temperamennya yang menakutkan menjadi lebih kuat. Kemerahan di kedalaman mata hitamnya memudar dan menjadi hitam murni lagi. Yao Yao menggerakkan siripnya dan membungkuk. Kulanyi menyentuh kepala Yao Yao. Yao Yao memandang Kulanyi. Xiao Feng, kamu masih belum kembali. Setelah 1 tahun, Yao Yao sudah bisa mengucapkan kalimat lengkap dengan sukses. Itu bukan hanya 1 kata. Namun, hukuman yang panjang masih sangat sulit baginya. Ekspresi Kulanyi menegang. Dia telah bersama anak ini selama 1 tahun. Dia tidak menyangka bahwa hal pertama yang dia tanyakan adalah Yun Feng. Itu benar-benar, tapi dia juga memikirkan Yun Feng. Dia harus kembali kapan saja. Kulanyi tersenyum pada Yao Yao. Begitu dia mengatakan itu, sosok ramping sudah muncul. Aura di sekelilingnya juga sedikit berubah. Wajah kecilnya agak pucat, tapi penuh dengan senyuman. Xiao Feng. Yao Yao segera memeluk Yun Feng dengan gembira saat melihatnya. Yun Feng segera merentangkan tangannya dan memeluk Yao Yao, yang menerkamnya. Bakso di bahunya mendengus beberapa kali dengan sedih dan berpura-pura tidak melihatnya pada akhirnya. Bagaimana itu? Apakah Anda membuat terobosan? Kulanyi berjalan mendekat dan memegang tangan Yun Feng dengan tenang. Elemen cahaya hangat perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Yun Feng tersenyum. Dia terlalu mengkhawatirkannya. Bagaimana kekuatan mental bisa dikonsumsi seperti ini? Dia memegang tangan Kulanyi dan memasang senyum di wajahnya yang pucat. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya tidak menyia-nyiakan tahun ini. Aku sudah bisa membuat ramuan tingkat master. Sukacita melintas di wajah Kulanyi. Dia telah naik ke tingkat master hanya dalam 1 tahun. Apakah para tetua serikat apoteker akan terkejut jika mereka mendengar itu? Ramuan tingkat master yang disebutkan Yun Feng tidak lagi menjadi masalah baginya. Itu berarti dia bisa menangani formula-formula bintang 1 hingga bintang 3, meskipun formula bintang 3 menghabiskan banyak kekuatan mental. Bakso mengangkat kepalanya dan berteriak dengan bangga. Yun Feng menyentuh Bakso dengan jarinya sambil tersenyum. Tentu saja, Anda harus berkontribusi. Lalu, cairan fusion, Kulanyi bertanya. Jika Yun Feng bisa membuat cairan fusion, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk membangkitkan Mu Changhai, dan Yun Feng pasti akan memenangkan kesepakatan dengan Yao Guang. Sejak Kulanyi melihat Yao Guang, dia selalu waspada terhadapnya. Orang-orang yang tinggal di Istana Naga membuat Kulanyi benar-benar tidak yakin. Dia tidak bisa memahami mereka sama sekali. Jika dia melarikan diri dari kendali Istana Naga, itu akan buruk bagi Yun Feng. Kemudian, itu akan merepotkan. Bab 823, Rahasia di Laut 3. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Fusion Fluid berada di level Grandmaster. Aku masih belum bisa mencapai level itu sekarang. Kulanyi mengangguk. Dia telah mencapai tingkat Master dalam 1 tahun. Jika Yun Feng bisa mencapai level Grandmaster dengan cepat, itu akan terlalu mengejutkan. Selain itu, keberuntungan dan bakat bukanlah segalanya di jalur ramuan. Kerja keras sangat diperlukan. Keahlian Anda dalam kedokteran telah meningkat dan kekuatan Anda telah dikonsolidasikan. Sepertinya kita bisa pergi.
Kulanyi berkata sambil tersenyum. Yun Feng mengangguk. Setahun telah berlalu. Sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan Istana Naga. Yun Feng hendak menutup matanya, tapi Kulanyi menghentikannya. Meskipun 3 tahun telah berlalu, kami belum bisa memastikan. Panggil Lan Yi keluar. Petik 2. Yun Feng berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Dia segera memanggil Lan Yi keluar. Seberkas cahaya hijau memancar dari cincin kontrak hijau Yun Feng. Yun Feng dengan santai mengembalikan cincin kontrak. Dia adalah seorang summoner yang tidak suka memakai cincin kontrak. Lan Yi, kita akan keluar, kata Yun Feng. Lan Yi mengangguk. Dia awalnya ingin Yao Yao tinggal di Istana Naga, tetapi Yao Yao jelas menolaknya. Mengingat kekuatan mereka bertiga telah meningkat lagi, jika terjadi sesuatu, Yao Yao akan aman. Yun Feng membiarkan Yao Yao tinggal bersamanya. Dia perlahan menutup mata hitamnya saat bola cahaya menyelimuti semua orang. Kemudian, cahaya menghilang dari tempat itu dan beberapa dari mereka benar-benar menghilang dari Istana Naga. Di kedalaman laut tak berujung, dalam kegelapan, liontin batu giok berbentuk naga yang telah bergabung dengan pemandangan lain di tanah tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, cahaya menyilaukan melintas dari liontin batu giok berbentuk naga, menerangi kedalaman kegelapan. Beberapa sosok tiba-tiba muncul dalam cahaya. Liontin batu giok berbentuk naga perlahan melayang dari tanah dan mendarat di tangan yang lembut saat cahaya berangsur-angsur menghilang. Yun Feng memegang liontin batu giok berbentuk naga di tengah tangannya dengan erat. Ketika dia membuka matanya, apa yang menyambutnya bukanlah pemandangan yang familiar dari sebelumnya, tetapi kegelapan tanpa dasar. Yao Yao membawa Yun Feng ke dalam pelukannya dan ekor ikannya menepuk-nepuk gelisah. Bakso menangis lembut di bahu Yun Feng, tetapi panggilan lembutnya bergema untuk waktu yang lama. Yun Feng mengerutkan kening dan membalik tangannya. Sebuah bola api terang muncul di telapak tangannya, dan dia melihat wajah bingung Kulanyi dan Lan Yi dengan jelas. Liontin batu giok berbentuk naga telah bergerak. Kita pasti berada di tempat yang tidak diketahui sekarang. Yun Feng melihat ke area yang diterangi oleh api. Mereka berdiri di tanah yang dingin dengan banyak kerikil dan tanah. Ada suara yang jelas ketika mereka menginjaknya. Lan Yi mengangkat tangannya dan angin kencang bertiup, menerbangkan lapisan batu dan tanah yang menderu di tanah. Meskipun hanya sebagian kecil dari mereka yang terhempas, Yun Feng dapat melihat dengan jelas bahwa ada batu raksasa hitam dingin di bawah kerikil dan tanah. Tanah tempat mereka berdiri juga terbuat dari batu hitam ini. Bola api di tangan Yun Feng sedikit melebar. Yun Feng mengangkat tangannya dan melihat ke atas kepalanya. Ruang ini sangat besar dan ada juga dinding di atas kepalanya. Itu hanya sebuah lengkungan. Mereka berdiri di ujung jalan dan tidak ada jalan keluar. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain bergerak maju. Kulanyi mengangguk. Memang, kita tidak bisa keluar sembarangan, atau kita akan menyebabkan keruntuhan atau alarm sesuatu. Lan Yi melindungi Yun Feng dengan hati-hati. Ruang ini anehnya sepi. Itu terlalu sunyi, seolah-olah tidak ada kehidupan lain selain mereka. Yun Feng membelai Yao Yao dengan nyaman dengan tangannya, dan Yao Yao akhirnya sedikit tenang. Mata besar bakso berkilauan dalam kegelapan. Tiba-tiba, tubuh kecilnya melompat keluar. Yun Feng berseru dan berhenti ketika bakso memanggilnya. Nana, Nana. Yun Feng mengikuti suara itu dan berjalan mendekat. Dia mengangkat bola api di tangannya dan melihat. Bakso sedang berdiri di atas benda bundar pada saat ini, dan ada sesuatu yang memanjang darinya. Bakso menangis lagi. Yun Feng sepertinya mengerti apa artinya. Dia meletakkan bola api di tangannya pada benda yang memanjang. Elemen api menyebar dengan cepat di sepanjang benda itu dan melompat keluar seperti ular api. Wosh, wosh, wosh. Seekor ular api yang terang menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan dan api yang mengamuk juga menerangi ruang yang gelap dan tak berujung ini. Yun Feng, Kulanyi dan Lan Yi akhirnya melihat di mana mereka berada dengan jelas. Yun Feng melirik tempat tertentu di tengah dan pupilnya menyusut dengan kencang. Api merah menerangi area ini. Ini adalah aula yang luas, tetapi beberapa dinding yang rusak sangat sunyi. Tanah itu penuh kerikil dan lumpur. Ada lingkaran api di tengah aula. Ada tonjolan bulat di tengah dinding. Elemen api Yun Feng mengelilingi seluruh aula dengan ini dan menyala. Terlepas dari beberapa pilar batu dan beberapa alas, yang di tengah adalah yang paling mengejutkan. Yun Feng berdiri di sana dengan kaget.
Kulanyi dan Lan Yi juga mengikuti tatapan Yun Feng. Ketika mereka berdua melihat pusat dengan jelas, mereka memiliki ekspresi yang sama dengan Yun Feng. Bakso duduk kembali di bahu Yun Feng dan melirik ke tengah dengan mata besar. Itu berputar beberapa kali dan menatap Yao Yao dalam pelukan Yun Feng. Nana, Bakso berteriak. Yao Yao menjulurkan kepalanya dengan curiga, tidak mengerti apa yang dibicarakan Bakso. Namun, Yun Feng kembali ke dirinya sendiri dan menatap Yao Yao dengan mata hitamnya saat emosi yang tak dapat dijelaskan menggelinding di hatinya. Yao Yao, mendengar panggilan Yun Feng, Yao Yao menjulurkan tubuhnya dan melingkarkan lengan kecilnya di leher Yun Feng, menatapnya dengan mata birunya. Yun Feng perlahan menyentuh sirip telinga Yao Yao dengan tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah. Kulanyi dan Lan Yi berdiri di sana dan menatap Yun Feng dengan tenang. Kejutan di pikiran mereka tidak kurang dari Yun Feng. Yun Feng berjalan maju dengan Yao Yao di tangannya. Mata Yao Yao penuh dengan keraguan. Ketika Yun Feng berjalan ke tengah, dia berhenti dan mengambil Yao Yao dari tangannya dengan kilatan lembut di mata hitamnya. Yao Yao, lihat ke belakang. Yun Feng membujuk dengan lembut. Yao Yao berbalik dengan patuh. Ketika dia melihat pemandangan di belakangnya, pupil di mata birunya tiba-tiba berubah menjadi garis vertikal. Ekor ikan Yao Yao bergoyang beberapa kali. Yun Feng dengan lembut melepaskannya dan membiarkannya bersandar ke depan. Dia melihat tubuh Yao Yao perlahan bergerak ke atas dan melihat wajahnya perlahan berhenti di sana. Tepat di seberang Yao Yao adalah patung batu yang benar-benar hitam. Patung batu itu seperti manusia hidup. Tubuh bagian atasnya adalah manusia dan ada sepasang sirip di lengannya, sedangkan bagian bawahnya adalah ekor naga. Sisik naga yang terukir di patung batu hitam itu tampak berkilauan. Wajah patung batu itulah yang paling menarik perhatian Yun Feng. Itu hampir persis sama dengan Yao Yao.